Di tengah riuhnya hari-hari sekolah menengah atas, Isabella Scavelli adalah sosok yang begitu mencolok. Bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga semangat juang yang tak pernah padam. Bagi banyak orang, ia adalah impian yang menjadi kenyataan, seorang remaja dengan masa depan cerah, penuh potensi. Sebagai anggota Dewan Mahasiswa dan Pelatihan Korps Perwira Cadangan, Isabella memiliki satu tekad besar, berkarir di bidang militer setelah lulus. Namun tak ada yang tahu bahwa takdir memiliki rencana lain untuknya. Kisahnya yang seharusnya dipenuhi dengan keberhasilan dan prestasi, harus berakhir dengan cara yang tak terduga. Sebuah kejadian di bulan Februari 2023 telah mengubah segalanya. Pada sore hari tanggal 6 Februari 2023, Isabella Scavelli dengan dukungan ibunya yang tak tergoyahkan melangkah menuju kantor sheriff di Brooksville, Florida untuk melaporkan sebuah kejadian yang mengubah hidupnya. Di sana, dengan suara yang tetap tegas meski hati terasa begitu berat, Isabella mengungkapkan bahwa dia telah menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan. Penyerangnya menurut Isabella adalah seorang pria bernama Leonard White. Nama yang sudah tidak asing lagi, terutama karena reputasi yang buruk dan keterlibatannya dalam berbagai tindakan kekerasan. White dikenal sebagai individu yang sering berurusan dengan masalah hukum dan memiliki jejak rekam kekerasan yang panjang. Pria ini bukan hanya hidup dalam kondisi yang penuh dengan masalah, tetapi juga memiliki moralitas yang sangat rendah, sering terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadinya. Reputasinya yang tercemar telah membuatnya dikenal oleh banyak orang di sekitarnya, namun tidak ada yang menyangka bahwa ia akan terlibat dalam kejahatan yang sangat mengerikan ini. Meskipun Isabella tahu persis siapa pria itu dan apa yang telah dilakukannya, ia memilih untuk tidak membiarkan dirinya dikuasai rasa takut atau malu. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk tidak diam meskipun itu bukan keputusan yang mudah. Bagi Isabella, tidak ada tempat untuk membiarkan ketidakadilan berlalu begitu saja. Ia percaya bahwa setiap tindakan salah harus diberi konsekuensi dan ia bertekad untuk memastikan bahwa Leonard White akan bertanggung jawab atas perbuatannya, tak peduli tantangan apa yang harus dihadapinya. Meskipun rincian lebih lanjut mengenai perbuatan yang dituduhkan belum dipublikasikan, definisi perbuatan tidak menyenangkan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan paksaan terhadap tubuh seseorang, menggunakan bagian tubuh atau benda asing yang jelas melanggar kehormatan dan integritas seseorang. Ini adalah suatu tindakan yang menghancurkan rasa aman dan mengubah hidup seseorang dalam sekejap yang tak akan pernah bisa dianggap enteng. Setelah mengisi semua dokumen dan menyelesaikan laporan, Isabella dan ibunya merasa sedikit lega. Mereka berharap dan meyakini bahwa dengan laporan resmi ini, polisi akan segera menahan White dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan harapan yang tinggi, mereka pulang ke rumah, berdoa agar semua ini segera berakhir dengan baik. Namun kenyataan yang mereka hadapi setelahnya jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Pada keesokan malamnya, petugas polisi mendapatkan laporan kalau terdengar sebuah suara letusan di sebuah rumah. Mereka pun bergegas berangkat ke lokasi dan sesampainya di rumah tersebut sekitar pukul 23.30, para deputi menemukan pemandangan yang mengerikan, dua korban tergeletak di lantai. Kedua korban itu adalah Isabella dan ibunya. Saat para korban dipindahkan dari tempat kejadian, tim penyelidik segera mulai bekerja untuk memproses lokasi tersebut. Setiap sudut rumah dan sekitarnya diperiksa dengan teliti, sementara petugas K9 yang dilatih khusus untuk melacak bau mulai melakukan pencarian. Anjing pelacak yang terlatih dengan cepat mengarahkan penyelidikan ke area yang lebih dekat dengan titik utama kejadian. Dalam beberapa menit, petugas K9 menemukan sesuatu yang mencolok, sebuah sepatu tenis yang tergeletak di lantai tak jauh dari tempat kejadian itu terjadi. Penemuan sepatu tersebut memberikan petunjuk penting. Meskipun sepertinya tidak ada jejak lain yang mencolok, sepatu itu menjadi barang bukti yang sangat berharga.
Tim forensik segera mengambil sampel DNA dari sepatu tersebut dan dianalisis lebih lanjut. Setelah sampel DNA yang ditemukan pada sepatu tersebut dimasukkan ke dalam database nasional, sistem segera mencocokkan data dan mengeluarkan sebuah nama yang cukup mengejutkan, yaitu Keswan Woods. Nama ini meskipun tidak memiliki catatan kriminal besar, sudah cukup dikenal oleh penegak hukum. Woods sebelumnya pernah terlibat dalam beberapa insiden yang melibatkan kekerasan, meskipun tak pernah sampai ke tahap pidana serius. Namun reputasinya yang bermasalah membuat dia tidak asing di kalangan aparat. Dengan informasi yang ada, penyelidik segera memfokuskan perhatian mereka pada Keswan Woods. Mereka mengetahui bahwa Woods sering bergaul dengan orang-orang yang terlibat dalam kekerasan, dan meskipun belum ada bukti yang cukup kuat sebelumnya, penemuan sepatu di lokasi kejadian membuatnya menjadi tersangka utama. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, surat perintah penggeledahan dikeluarkan untuk memeriksa rumah Woods. Di dalam rumahnya, pihak berwenang menemukan uang tunai sebesar $4.000 dan sejumlah barang bukti yang memberatkannya, termasuk sebuah mobil yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk melarikan diri. Setelah penemuan tersebut, penyelidik juga menangkap Sheldon Robinson, seorang rekan Woods yang berusia 21 tahun. Ketika polisi menggeledah rumah Robinson yang ia tinggali bersama ibunya Janet William, mereka menemukan uang tunai sebesar $6.000 yang disembunyikannya, serta amunisi yang sesuai dengan ukuran yang digunakan dalam mengakhiri hidup Isabella dan melukai ibunya. Semua bukti ini semakin menguatkan keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Ketika ibu dari Sheldon Robinson dimintai keterangan tentang keterlibatan putranya dalam penembakan tersebut, dia bersikeras bahwa putranya tidak bersalah. Dia mengklaim bahwa putranya tidak memiliki barang berbahaya dan bahkan berpura-pura tidak tahu bagaimana uang dalam jumlah besar berada di dalam rumahnya. Para detektif segera menyadari bahwa ibu tersebut mungkin sedang melindungi putranya yang menurutnya tidak mungkin melakukan kesalahan. Namun penyelidikan terus berlanjut. Pencarian menyeluruh di halaman belakang rumah mereka akhirnya menemukan sebuah benda yang berdasarkan ukurannya dipastikan digunakan dalam kasus ini. Dengan bukti terbaru pada tanggal 9 Februari, Sheldon Robinson akhirnya ditahan dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut terkait peranannya dalam kejahatan tersebut. Ketika para detektif mulai menyusun kasus yang semakin rumit ini, mereka menemukan bahwa Wood dan Sheldon ternyata tidak memiliki hubungan langsung dengan Isabella. Meskipun mereka adalah pelaku, penyelidikan mengungkapkan bahwa mereka bukanlah otak di balik kejadian tersebut. Penyelidikan lebih lanjut akhirnya mengungkapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini. Ironisnya, orang tersebut adalah seseorang yang sudah dikenal oleh keluarga Scavelli, meskipun dalam konteks yang buruk. Petugas pun segera memburu dan menangkapnya. Setelah ditangkap, polisi menginterogasinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang mengerikan itu. Dalang dibalik kejahatan ini adalah Leonard Watt, pria yang telah dilaporkan korban sehari sebelum kejadian. Melalui proses investigasi lanjutan, terungkaplah kemungkinan apa yang terjadi sejak dari proses pelaporan hingga hari naas tersebut. Berbeda dengan Isabella yang masih muda dan tidak pernah terlibat masalah, Leonard Watt yang berusia 36 tahun adalah seorang penjahat berpengalaman. Dia sudah lama mengenal sistem hukum dan tidak memiliki rasa malu atau integritas. Melihat Isabella, seorang remaja cantik yang tampak lugu, dia bertekad untuk menguasainya, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Isabella. Dari apa yang dapat dikumpulkan pihak berwenang, di hari Isabella mengajukan laporan, polisi yang menyebutnya sebagai penyerang, Watt melarikan diri ke Georgia. Setelah menyadari bahwa Isabella berencana untuk melaporkan tindakannya, Watt mulai mencari cara untuk menghindari tuduhan tersebut. Dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk tetap bebas adalah dengan menghilangkan penuduhnya. White menawarkan sejumlah besar uang tunai dan tumpukan barang terlarang kepada siapapun yang bersedia membantunya dalam pekerjaan pembersihan ini. Sheldon Robinson, seorang anggota geng yang dikenal tak memiliki belas kasihan, melihat kesempatan untuk mendapatkan uang dan barang terlarang dalam satu waktu. Tak ingin melakukannya sendirian, dia mengajak temannya, Keswan Woods, untuk ikut serta dalam aksi ini.
Dengan rencana yang sudah matang, kedua pelaku bayaran ini menuju ke lingkungan tempat tinggal Isabella. Mereka memarkir mobil mereka dengan hati-hati di jalan yang tidak jauh dari rumah target, memastikan unsur kejutan tetap terjaga. Setelah berjalan beberapa langkah dalam kegelapan, mereka tiba di pintu rumah Isabella. Tanpa disadari, Isabella dan ibunya telah terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan oleh para pelaku. Tidak berapa lama terdengar ketukan di pintu kediaman Scavelli. Ketika ibu Isabella menjawab, dia disambut oleh dua pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, kedua orang itu menyerang dia dan putrinya yang berdiri tak jauh dari situ. Kedua wanita itu mencoba menghindar, namun sang ibu langsung tergeletak. Sementara hasil otopsi menunjukkan bahwa Isabella telah terkena timah panas saat dia berusaha melarikan diri. Para pelaku itu dengan tega menyerang ke punggung remaja itu dan mengakhiri hidupnya. Inilah yang terjadi kemudian pada proses persidangan. White ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 dan didakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan, penghilangan nyawa serta penghilangan nyawa dengan bayaran. Kronisnya Sheldon Robinson turut ditangkap dan didakwa dengan dakwaan yang serupa. Baik White maupun Robinson saat ini mendekam di penjara, menunggu proses pengadilan yang semakin mendekat. Kedua pria ini menghadapi kemungkinan hukuman berat dan penyelidikan masih berlanjut untuk memastikan semua aspek kasus ini terungkap dengan jelas. Selain itu, Ibu Robinson Janet yang berusia 44 tahun juga ditangkap pada bulan Oktober 2023. Ia didakwa dengan 3 tuduhan membuat pernyataan palsu kepada agen Biro ETV. Tindakan yang diambilnya untuk melindungi putranya dan menghalangi proses hukum kini berbalik menjadi bumerang. Jika terbukti bersalah, Janet menghadapi kemungkinan hukuman hingga 15 tahun penjara federal, sebuah hukuman yang sangat berat bagi seseorang yang berusaha menghindari tanggung jawab hukum. Proses pengadilan terhadap Janet juga akan menjadi bagian penting dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan keluarganya. Woods ditangkap pada bulan November dan didakwa dengan sejumlah tuduhan serius, termasuk konspirasi untuk melakukan penghilangan nyawa berencana dengan bayaran, serta penggunaan barang berbahaya secara ilegal. Tuduhan yang dihadapi Woods mencerminkan keterlibatannya dalam kejahatan yang direncanakan dengan cermat, serta tindakannya yang melibatkan penggunaan barang berbahaya secara ilegal. Proses hukum terhadap Wood kini sedang berlangsung dan pihak berwenang berusaha mengungkapkan seluruh jaringan yang terlibat dalam kejahatan ini. Hingga saat ini, 70 surat perintah penggeledahan telah dilayangkan dalam upaya untuk memajukan kasus ini. Pihak berwenang telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan satu langkah pun terlewatkan dalam upaya mereka untuk memastikan bahwa Isabella dan keluarganya mendapatkan keadilan yang layak. Jika ketiga konspirator tersebut terbukti bersalah atas tuduhan yang diajukan, mereka bisa menghadapi hukuman yang sangat berat, termasuk kemungkinan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun keputusan akhir belum ditetapkan, jaksa penuntut menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menuntut hukuman maksimal bagi para pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan mereka yang mengerikan. Sementara Ibu Isabella selamat dari luka-lukanya, bekas luka emosionalnya akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk disembuhkan. Meskipun dia telah melakukan segalanya untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anaknya, bahaya datang mencari mereka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya agar tidak merenggut kebanggaan dan kegembiraannya.